Halo semuanya, gue Brilian. Di video kali ini gue mau nge-review bangku yang sekarang lagi gue dudukin, Shiho Doro C300. Nah, gue baru aja nih pindah ke ruangan baru, dan di ruangan baru ini sebenarnya gue udah setup, ada Mac mini, ada monitor, ada juga keyboard, mouse-nya itu udah lengkap semua. Cuman memang salah satu hal terpenting yang lumayan susah juga nih untuk dipilih itu adalah bangkunya ya. Berhubung gue tuh orangnya suka duduk lama banget ya di depan PC, antara itu untuk gue kerja, work from home, atau enggak buat content creation, gue kemarin nyari-nyari banget tuh bangku yang benar-benar enak untuk gue dudukin selama berjam-jam. Nah, awalnya sih gue mau beli gaming chair ya, soalnya tuh sebenarnya gue udah punya gaming chair di ruangan gue yang lama, cuman memang gue tinggal di ruangan itu. Dan selama dulu gue belinya udah 7 tahun lalu ya, dan selama 7 tahun ini tuh sebenarnya enak-enak aja sih itu gaming chair, cuman memang ada masalah di bagian kulit-kulitnya ya, udah mulai kekopek atau enggak udah mulai sobek. Nah, tapi setelah gue research dan juga menurut pengalaman gue duduk di kantor gue ya, gue memutuskan untuk beli ergo chair. Nah, setelah gue research lagi lebih lanjut, gue memilih untuk membeli Shiho Doro C300 ini. Untuk bangku Shiho Doro C300 ini kemarin gue beli di Shopee pas 11.11 ya diskon, jadi gue dapet di sekitar harga 5 juta kurang. Nah, misalkan kalian abis nonton video ini tertarik, gue juga taruh link affiliate-nya ya di bawah, jadi tinggal klik aja nanti dibawa ke produk detailnya. Nah, setelah gue check out kemarin, gue tunggu beberapa hari di shipping pakai truk ya, soalnya ini tuh bangkunya lumayan gede juga, dan setelah nyampe itu memang gede dan juga partnya masih terpisah-pisah ya dalam satu kardus. Nah, kemarin gue pas nge-build juga gue nyobain untuk build sendiri ya, jadi gue nggak minta bantuan ke keluarga gue ataupun teman gue coba build sendiri aja. Nah, itu gue bisa bilang bisa untuk di-build sendiri. Cuman, walaupun bisa, gue tetap nggak nyaranin ya, soalnya kemarin tuh gue lumayan kesusahan untuk nge-buildnya. Terutama pas gue butuh masukin upper part dari bangku ini ke bagian bawahnya. Jadi tuh pas kita mau masukin itu, kita tuh mesti ngangkat bagian atas bangkunya, yang itu berat banget ya. Nah, jadi pas ngangkatnya aja itu udah susah. Nah, setelah lu angkat, lu mesti masukin bagian atas bangkunya itu ke gas kanisternya ya, yang pegas buat naik turunnya itu. Nah, itu pas lu masukin itu lu nggak bisa lihat, jadi lu cuma bisa ngira-ngira aja. Nah, itu susah banget. Jadi kemarin tuh setelah gua ngangkat, gua mau masukin, nah itu gua gagal berkali-kali. Gua bisa bilang sekitar 5-6 kali gua gagal. Nah, percobaan ke-6 atau ke-7 itu baru berhasil ya. Itu pun juga hoki sih, gue juga udah mau nyerah sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan lu mau beli bangku ini dan lu mau build, gue saranin sih minimal ada 1 orang lagi ya yang bantuin lu. Jadi 2 orang untuk nge-build kursi ini. Nah, itu kalau misalkan udah 2 orang itu udah pasti gampang banget sih. Jauh lebih gampang dari yang gue lakuin sendiri kemarin. Tapi overall untuk bangku ini gue masih bilang masih gampang banget sih dibuatnya. Soalnya instruksi dan manualnya itu udah lengkap banget dan juga gampang dibaca ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada orang yang available untuk bantu kalian, ya kalian masih bisa buat sendiri walaupun lumayan susah ya, bakal lumayan capek untuk nge-buildnya. Nah, mungkin sekarang gue bacain sedikit dulu ya spesifikasi dari si Shiho Doro C300 ini. Untuk tempat duduk dan tempat sandarannya itu udah pakai cloud mesh, jadi dia tuh bolong-bolong ya. Dan kalau didudukin itu berasanya juga empuk dan adem. Untuk armrestnya sendiri, kalau di websitenya Shiho itu nyebutnya 6D Bionic Armrest ya. Jadi itu untuk armrestnya udah bisa naik turun, maju mundur, keluar masuk, rotate kiri kanan, dan juga rotate atas bawah. Selain itu, untuk si Shiho Doro C300 ini juga udah punya lumbar support, dibilangnya Domino Dynamic Lumbar Support. Nah, itu tuh kalau dicoba udah bisa naik turun juga dan juga udah bisa tilt kiri kanan ya. Sama dengan headrestnya. Jadi untuk headrestnya itu namanya wide angle flat headrest. Bisa naik turun, bisa rotate juga. Untuk sandarannya itu namanya seat back synchronized recline, yang udah bisa dimiringin sampai 135 derajat juga ya. Jadi kalau untuk sandarannya ini ada 3 step, dan yang step terakhirnya itu 135 derajat ya. Bagian seatnya juga yang kita dudukin itu udah bisa maju mundur. Jadi kalau misalkan kita berasa duduk itu rada sempit, kita tinggal majuin aja. Dan kalau misalkan emang udah terlalu lebar, terlalu luas gitulah ya, kita bisa mundurin. Jadi seat positioningnya lebih enak gitu. Nah, yang gak kalah penting juga gas liftnya ya. Jadi yang buat pegas naik turuninnya bangkunya itu tuh udah ada sertifikat dari
Amerika dan juga Europe. Jadi untuk tahanannya udah pasti lah ya. Dan untuk max weight-nya itu sekitar 150 kg ya. Jadi kalau misalkan berat kalian masih di bawah 150 kg itu masih bisa disarankan duduk di atas kursi ini. Nah yang terakhir itu untuk warranty-nya itu sekitar 3 tahun. Jadi kalau misalkan ada part yang bermasalah atau misalkan ada masalah di shipping-nya itu mestinya kita bisa klaim garansinya ya. Gimana rasanya setelah gue duduk di Shiho Doro C300 ini? Nah, gue juga mau nge-compare bangku ini dengan bangku lama gue ya. Jadi bangku lama gue itu adalah DX Racer Drifting Series yang udah gue beli sekitar 7 tahun lalu. Sebenarnya secara functionality untuk DX Racer gue itu masih oke banget ya. Cuman memang ada beberapa damage kosmetiknya. Jadi untuk kulit-kulitnya itu udah ada beberapa yang kelupas, ada juga yang sobek ya. Jadi gua memang mungkin kurang bagus juga ngerawatnya. Makanya udah ada sobek yang lumayan annoying sih untuk didudukin, jadi berasa gitu. Tapi kalau secara functionality kayak yang tadi gue bilang masih oke banget sih. Jadi untuk gas liftnya itu naik turunnya masih oke. Dan juga untuk reclining adjustment semuanya masih oke banget. Cuman memang setelah gue coba duduk di C300 ini, gue jadi berasa ada beberapa kekurangan sih di DX Racer Drifting Series. Yang pertama itu gue nggak bisa rebahan di sana karena nggak ada seat rest-nya. Dan juga untuk mundurin ininya ya, sandaran punggungnya itu nggak bisa sampai 150 derajat ya. Jadi kalau misalkan gue mau duduk nyantai, agak rebahan gitu di bangku itu nggak bisa ya pakai DX Racer Drifting Series. Nah selain itu juga untuk headrest-nya itu gue kurang suka ya. Jadi untuk si DX Racer itu entah kenapa kalau gue mundurin kayak gini, gue sandarin kepala gue itu selalu kurang nyaman lah. Nah kelemahan terakhir yang gue rasain itu adalah kayak yang tadi gue bilang ya kan cosmetic damage. Nah itu karena memang bahan dari DX Racer itu dari kulit ya. Jadi kalau misalkan udah agak lama itu bakal kekopek atau enggak sobek lama-lama. Itu kan tadi experience gue untuk pakai DX Racer ya. Nah gimana kalau misalkan gue bandingin dengan Shiho Doro C300 ini? Yang pas pertama kali gue rasakan pas duduk adalah ini tuh cloth mesh-nya sangat adem dan juga empuk banget ya. Jadi ini tuh jauh lebih empuk daripada DX Racer. Kalau misalkan di DX Racer itu misalkan gue duduk berjam-jam, itu gue akan lama-lama berasa sih pantat gue sakit. Sedangkan di sini gue udah coba duduk berjam-jam, seharian itu masih oke. Gue juga suka banget sama fitur-fitur di Shiho Doro C300 ini ya. Yang pertama gue suka itu adalah seat reclining-nya. Jadi untuk seat reclining-nya si Shiho Doro C300 ini bisa 135 derajat dan juga udah ada footrest-nya. Jadi kalau misalkan tadi gue bilang di DX Racer gue nggak bisa agak rebahan, di sini bisa. Jadi kalau misalkan gue nonton video gitu di PC atau misalkan ya mau nyantai aja lah, mau agak tiduran karena capek, itu bisa di bangku ini. Gue juga suka banget sama banyaknya hal yang bisa di-adjust dari Shiho Doro C300 ini ya. Jadi kayak tadi gue bilang itu di spesifikasinya, bahkan armrest-nya itu pun ada 6 gerakan yang bisa kita atur ya. Untuk headrest, untuk lumbar support, untuk footrest-nya juga banyak banget adjustment yang bisa kita lakukan. Dan juga yang gue rasakan adalah bangku ini tuh bukan bangku yang kaku ya untuk bentuknya. Jadi kalau misalkan kayak gaming chair itu kan biasanya dia bentuknya kayak seat mobil, terus kalau didudukin lumayan kaku tapi ada foamnya ya. Nah kalau ergo chair Shiho Doro C300 ini yang gue rasakan adalah dia tuh sangat-sangat nggak kaku. Jadi dia ngikutin bentuk tubuh kita. Nah itu ngebuat kalau gue duduk nyaman banget. Contohnya itu misalkan headrest-nya kalau gue dorong gini dia bakal ngikutin ya. Jadi dia tuh bisa dibilang fleksibel. Cuman untuk build quality-nya masih premium gitu. Pas gue dorong gini ini nggak berasa kayak barang murah mau patah. Tetap bagus, kualitasnya tetap bagus. Cuman dia memang fleksibel ngikutin bentuk tubuh kita dan juga memang postur tubuh kita pas duduk gitu. Nah, tapi nggak semuanya indah ya di bangku ini. Ada beberapa kekurangan yang gue rasakan juga. Yang pertama itu seat reclining-nya. Jadi untuk seat reclining si Shiho Doro C300 ini walaupun udah bisa 135 derajat, dia tuh ada 3 step doang gitu. Kalau misalkan DX Racer pas gue mau ngatur seat reclining-nya di mana, nah itu gue bisa berhenti di mana aja. Sedangkan si Shiho Doro C300 ini cuma bisa di 3 step. Untuk adjustment-nya gue juga kurang suka ya. Walaupun memang banyak hal yang bisa di-adjust, cuman pas kalian mau nge-reset posisi itu lumayan ribet. Jadi mesti ditarik dulu sampai biasanya sampai mentok. Nah dia bakal auto balikin sendiri ke posisi awalnya gitu.
Tapi konklusinya untuk bangku ini overall gue masih suka banget ya. Menurut gue ini pembelian yang worth it sih. Walaupun tadi gue udah bilang beberapa kekurangannya ya. Cuman karena saking empuknya, jadi gue tuh bilang pembelian ini masih worth it. Nah, mungkin hal terakhir yang mau gue bahas adalah worth nggak sih beli bangku yang agak premium sampai mungkin harganya 5 juta gini? Ya, menurut gue sih worth aja ya. Soalnya tuh bangku itu sebenarnya adalah investasi kalian buat jangka tua gitu. Untuk tulang punggung kalian. Jadi bisa aja kalau kalian beli bangku yang oke, kalian tuh akan menghemat pengeluaran kalian di masa tua untuk ke dokter tulang punggung gitu. Dan juga salah satu hal yang mau gue mention adalah untuk bangku yang premium itu biasanya daya tahannya lebih lama ya. Contohnya di Excelsior gue aja udah 7 tahun, itu secara fungsionalitas masih oke banget sih. Mungkin menurut gue bisa jadi sampai 10 tahun lebih umurnya baru rusak. Jadi kalau menurut gue sih, kalau misalkan kalian ada budget itu untuk beli bangku yang lumayan premium itu oke banget ya. Itu bukan buang-buang duit gitu, itu malah mungkin bakal saving the cost in the long term. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk beli ergo chair, kalian bisa cek link di bawah. Gue udah taruh beberapa rekomendasi gue. Terakhir gue mau say thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya di bawah.